Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang sedang menjalankan tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan ini, kami berada di Museum Kayu Baimbai, salah satu lokasi bersejarah yang menyimpan banyak nilai budaya khas masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Sebelum memasuki pembahasan mengenai budaya Banjar, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Fajar Miranti. Saya Mahmudah. Saya Yuliana Rahman. Saya Malika Yusmahartani. Saya Nur Apipa. Saya Anissa Nurmela Sari Salsabila. Saya Ana Mulyana. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan berbagai aspek budaya Banjar yang unik, menarik, mulai dari sejarah, tradisi, hingga nilai-nilai yang relevan dengan pembahasan bisnis internasional. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan baru serta memperlihatkan bagaimana identitas budaya lokal dapat berperan dalam konteks global. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat datang di Banjarmasin Seribu Sungai. Orangnya ramah, panaguran pengulingan. Kayu Baimbai, kerakatan barataan. Biarkan datang, kami sambut Wan Baksa Kambang. Museum Kayu Baimbai didirikan untuk melestarikan warisan Haji Basiruddin, seorang tokoh penting Kalimantan yang berperan dalam perdagangan, hubungan antar tokoh daerah, dan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, serta kegiatan pemerintahan termasuk membantu Jilik Riwut dan Presiden Soekarno saat kunjungan ke Palangkaraya. Beliau mewariskan setidaknya 700 benda pusaka berupa mandau, keris, tombak, dan senjata tradisional lainnya kepada anaknya, yaitu Syarifuddin Nur, yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mendirikan Museum Kayu Baimbai pada tahun 2017. Pada tahun 2019, museum ini menjadi pusat pelestarian sejarah Banjar Dayak dan dibuka untuk umum, serta simbol semangat kebersamaan Kayu Baimbai bagi masyarakat kota Banjarmasin. Jadi di sini ada poster Rumah Lanting dan Kesultanan Banjar. Rumah Lanting merupakan warisan budaya khas Banjarmasin yang dulunya banyak ditemukan di tepian Sungai Banjarmasin karena masyarakat sangat bergantung pada jalurnya air. Rumah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat Banjar, tetapi juga memiliki peran penting dalam Kesultanan Banjar, termasuk sebagai rumah raja sementara, tempat persembunyian tokoh kerajaan, hingga simbol kekuasaan. Catatan sejarah bahkan menuliskan bahwa keberadaan rumah lanting sejak abad ke-17 dan digunakan pula sebagai benteng pertahanan rakyat sungai. Selain itu, suku Banjar memiliki beragam rumah adat lainnya seperti rumah Palimbangan, rumah Gajah Baliku, rumah Bumbungan Tinggi, rumah Balai Bini, dan rumah Tadah Alas. Masing-masing dengan ciri arsitektur yang berbeda, juga memiliki masing-masing status sosial yang berbeda, fungsi keluarga, serta adaptasi terhadap lingkungan tradisional. Jadi keseluruhan rumah tradisional ini menunjukkan kekayaan budaya Banjar yang sangat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat pesisir dan sungai di Kalimantan Selatan. Oke, di bagian sini terdapat beberapa mandau Simpai 4 dipergunakan oleh pimpinan atau tokoh sekitar abad ke-18 sampai 20. Selanjutnya di bagian sini terdapat tombak Banjar, dipergunakan untuk berburu bagi masyarakat Banjar dan Bakumpai, digunakan sekitar abad ke-19 sampai 20. Dan di bagian di sini ada tombak biring, yaitu senjata tradisional masyarakat Banjar dan Bakumpai yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Bentuk pinggang bundar atau segi ini merupakan jenis biring laki yang dipergunakan sekitar abad 18 sampai 19. Dan di bagian sini ada beberapa koleksi badik.
ada ruangan foto-foto wali kota Banjarmasin pada tahun 1945 hingga sekarang 2025. Oke, di sini juga ada beberapa jenis mandau, yaitu salah satunya mandau Simpai 3 yang digunakan oleh masyarakat biasa, digunakan sekitar abad 18 sampai abad 20. Dan di sini juga ada beberapa jenis tombak Banjar, sumpit, dan beberapa parang. Oke, di ruangan selanjutnya itu terdapat guci-guci dan juga tempayan atau alat untuk menyimpan air. Beberapa di antaranya itu punya ciri khas yang menunjukkan pengaruh perdagangan dari Thailand dan juga Burma. Selain guci dan tempayan, di museum ini juga terdapat sebuah perangkat musik seperti radio double deck yang populer pada tahun 1980-an. Selain radio, di sini juga terdapat cobek yang digunakan untuk menghaluskan atau menumbuk berbagai bahan makanan. Selain itu, juga terdapat lesung, sebuah alat tradisional yang digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras dengan cara memisahkan kulit gabah secara mekanis. Selain itu, juga terdapat building porselen yang digunakan sebagai alat barter, terutama untuk memperoleh barang-barang yang tidak tersedia di wilayah pedalaman, seperti damar dan rotan. Lain yang menarik adalah lampu kapal bermerek Starboard yang diproduksi sekitar tahun 1940-an oleh Inggris untuk distribusi ke berbagai negara. Selain itu, kami juga menemukan sempoa, alat hitung tradisional yang digunakan pada masa lalu untuk melakukan perhitungan sederhana. Baik, di sini ada istiadat dari orang Banjar. Di sini itu ada 7 adat istiadat. Yang pertama itu ada Ayun Maulud, kemudian ada Bausung, ada Tanglong, Batimong, Badudus, Batapung Tawar, dan Bubur Asyura. Untuk Ayun Maulud sendiri, itu adalah tradisi mengayun bayi sambil melantunkan salawat sebagai perpaduan adat Banjar kuno dan Islam, yang awalnya disebut Ayun Baanak, kemudian dilaksanakan secara massal setiap bulan Maulid untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang kedua itu adat Bausung, yaitu ritual dalam pernikahan Banjar yang dimana kedua mempelai digendong atau diusung oleh penari sebelum naik ke pelaminan. Istilahnya sendiri itu berasal dari kata usung yang berarti gendong. Kemudian yang ketiga itu ada Tanglong, yaitu perayaan Ramadan dengan arak-arak lampion berbentuk beragam. Dulunya dikenal sebagai Badagaraman, yaitu menyalakan lampu damar di depan rumah sepanjang malam Ramadan. Kemudian yang keempat itu ada Batimong, yaitu tradisi mandi uap yang biasanya dilakukan calon pengantin menjelang pernikahan. Tujuannya membuat tubuh mengeluarkan keringat, menjadi wangi dan lebih segar. Kemudian yang kelima itu ada Badidus, yaitu ritual mandi penyucian diri yang dilakukan pada pernikahan, penobatan, atau kehamilan 7 bulan. Kemudian yang keenam itu ada Batapung Tawar, yaitu upacara singkat untuk memohon keselamatan dengan memercikan air bercampur minyak menggunakan daun pisang atau anyaman daun kelapa. Air tersebut diyakini mengandung kekuatan magis untuk memberikan perlindungan. Kemudian tradisi yang terakhir itu ada Bubur Asyura. Tradisi memasak bubur Asyura setiap 10 Muharram secara bergotong royong. Buburnya sendiri dibuat lebih dari 40 jenis bahan, terutama beras, santan, dan sayuran. Kegiatannya ini menjadi sarana syiar Islam sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat Banjar. Nah, di sini ada perkembangan motif kain sasirangan dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada motif kain sasirangan Banjar dari tahun 1970 sampai tahun 1989, dan yang di bawahnya itu ada motif kain sasirangan Banjar dari tahun 1990 sampai 2010, dan yang terakhir ini ada motif-motif kombinasi setelah tahun 2010 yang mana warnanya itu lebih menarik daripada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini cagar budaya yang ada di Kota Banjarmasin dan beberapa telah berperingkat provinsi melalui rekomendasi tim ahli cagar budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, ada 5 situs cagar budaya di Kota Banjarmasin, yaitu Kompleks Makam Sultan Suryansyah, Masjid Sultan Suryansyah, Kompleks Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari,
Kampung Sungai Jingah, dan Benteng Tatas. Yang kedua, ada 8 bangunan cagar budaya di kota Banjarmasin, yaitu Masjid Sultan Suryansah, Rumah Banjar Gajah Manyusu, Rumah Banjar Balai Bini Banua Anyar, Rumah Banjar Bangun Gudang Sungai Jingah, Rumah Bubungan Tinggi Museum Masaka, Kelenteng Po Ankiong atau tempat ibadah Tri Dharma Kerta Raharja, Kelenteng Tri Dharma Suci Nurani, Gereja Katedral Keluarga Kudus, dan gardu listrik Anim Pir Tendean. Yang ketiga, ada 17 struktur cagar budaya di kota Banjarmasin, yaitu Makam Pangeran Antasari, Makam Ronggo Tumenggung Surya Kasuma, Makam Habib Hamid bin Abbas Bahashim, Makam Surgi Mufti, Turba Sungai Jingah, Makam Mufti Haji Muhammad Amin, 10 Makam Bangsawan Banjar, dan Kanal Tatas. Dan yang terakhir, ada 14 benda cagar budaya di kota Banjarmasin, yaitu Meriam Tatas, 7 benda peninggalan Kesultanan Banjar, mimbar Masjid Nurul Amilin Haur Kuning, Angkar Sungai Belasung, mimbar Masjid Sultan Suryansyah, jam matahari di Masjid Sultan Suryansyah, keset batu di Masjid Sultan Suryansyah, dan susunan bata kuno di Kompleks Makam Sultan Suryansyah.